Saya mau cerita. Ada dua orang sahabat yang tinggal di desa kecil di Italia, sebut saja nama mereka adalah Pablo dan Bruno. Mereka adalah anak muda yang memiliki impian yang tinggi. Ingin jadi orang terkaya di desanya. Yang mereka perlukan adalah sebuah kesempatan. Dan pada suatu hari kesempatan itu pun datang. Kepala desa memutuskan untuk memperkerjakan keduanya untuk membawa air dari sungai ke sebuah penampungan air di tengah desa. Keduanya masing-masing membawa kedua ember dan segera menuju ke sungai. Menjelang sore, keduanya telah mengisi penampungan sampai penuh. Kepala desa menggaji mereka masing-masing berdasar jumlah ember air yang mereka bawa. Wow! Pablo dan Bruno sangat senang sekali. Ini berarti impian mereka akan segera terwujud. Mereka bekerja lebih semangat lagi agar bisa mengangkut air lebih banyak. Namun Pablo mulai merasakan ketidaknyamanan. Ia tidak yakin pekerjaannya ini akan membuat impiannya terwujud. Punggungnya nyeri. Kedua telapak tangannya lecet-lecet. Kian hari kian takut saat harus pergi bekerja. Ia pun mulai berpikir keras, mencari akal bagaimana caranya membawa air dari sungai ke desanya. Aha, Pablo mendapatkan ide. Bruno, saya punya rencana. Daripada kita mondar-mandir bawa ember setiap hari. Kenapa kita tidak membuat saluran pipa dari sungai ke desa kita? Saluran pipa, ide macam apa itu? Bruno menolak dan menghina ide Pablo. Buang jauh-jauh ide gilamu itu. Seru Bruno. Tapi Pablo tidak putus asa. Ia memutuskan untuk bekerja paruh waktu. Ia tetap bekerja mengangkut ember air, separuh waktu dan di akhir pekan ia membangun saluran pipanya. Hal itu tidak mudah. Penghasilannya otomatis juga menurun. Dibutuhkan waktu 1-2 tahun sebelum saluran pipanya benar-benar bisa menghasilkan. Bruno dan orang desa mulai mengejek Pablo. Pablo si manusia saluran pipa. Bruno yang penghasilannya 2 kali lipat selalu memamerkan barang-barang barunya yang ia beli. Orang desa menyebutnya, Tuan Bruno. Sementara Bruno berbaring santai setiap sore. Pablo terus saja menggali saluran pipanya. Bulan-bulan pertama ia memang tidak bisa menunjukkan hasil dari usahanya. Kerjaannya memang sangat berat, tapi Pablo selalu ingat bahwa impiannya dibangun berdasarkan pada perjuangannya yang dilakukan hari ini. Dari hari ke hari Pablo terus menggali. Inci demi inci, sedikit demi sedikit. Bersakit-sakit dahulu senang-senangnya kemudian. Fokus pada hasil. Malam hari, di saat orang desa pada terlelap tidur dan sebagian lagi berpesta di kedai, Pablo terus menggali. Fokus pada hasil. Hari berganti bulan, saluran pipanya sudah setengah jadi. Saat Pablo istirahat, ia melihat sahabatnya Bruno yang terus saja mengangkut ember. Bahu Bruno tampak semakin bungkuk, dia menyeringai kesakitan, langkahnya semakin lamban. Orang desa mulai menyebutnya, Bruno si manusia ember. Akhirnya saat bahagia Pablo pun tiba. Saluran pipanya sudah selesai. Orang desa berkumpul, saat air mulai mengalir dari saluran pipanya. Sekarang desa ini sudah bisa mendapatkan pasokan air bersih. Secara tetap dan terus-menerus. Pablo tidak perlu lagi membawa-bawa ember. Artinya, air akan terus mengalir, baik dia sedang bekerja ataupun tidak. Air itu mengalir saat dia makan, saat dia tidur, saat dia bermain. Semakin banyak air yang mengalir, maka semakin banyak pula uang yang mengalir ke kantong Pablo. Apa pesan moral dari cerita ini? Pertanyaan yang paling penting untuk kita renungkan adalah, siapakah Anda? Seorang pembawa ember atau seorang pembuat saluran pipa? Apakah Anda hanya mendapatkan penghasilan jika Anda datang ke tempat kerja seperti Bruno si pengangkut ember? Atau Anda termasuk orang yang bekerja sekali saja kemudian Anda dibayar terus-menerus seperti Pablo si pembuat saluran pipa? Jika Anda termasuk seperti kebanyakan orang, berarti Anda bekerja dengan pola pembawa ember. Anda membarterkan waktu untuk mendapatkan uang. Bekerja 1 jam dibayar 1 jam. Bekerja 1 bulan dibayar 1 bulan. Masalahnya, dengan sistem pembawa ember, masuknya uang akan berhenti saat kita berhenti bawa ember. Pendapatan kita tidak langgeng. Ketika suatu hari Bruno bangun pagi dalam kondisi sakit tidak bisa aktivitas, berapa uang yang dihasilkan Bruno hari itu? 0 besar. Pikirkan ini. Bagaimana dengan Anda? Anda mau apa kalau besok penghasilan Anda terhenti? Apa yang akan terjadi kalau Anda tiba-tiba dipecat? Apa yang terjadi kalau Anda mendadak sakit atau cacat sehingga tidak bisa membawa ember lagi? Bagaimana seandainya biaya perawatan kesehatan yang harus Anda jalani menghabiskan uang tabungan Anda? Apapun profesi Anda saat ini, selama dengan pola membarterkan waktu dengan uang, maka posisi Anda tidak aman. Satu-satunya jalan
Untuk menciptakan keamanan, sesungguhnya adalah seperti yang dilakukan Pablo, yaitu membangun saluran pipa di saat Anda masih bekerja sebagai pembawa ember. Dengan membangun saluran pipa, Anda kerjanya hanya sekali, capeknya sekali, dihinanya sekali. Tapi dibayar berkali-kali terus-menerus. Saluran pipa ini akan memberikan Anda penghasilan walaupun Anda sedang tidur, ataupun Anda sedang main. Inilah yang disebut penghasilan pasif. Anda tahu, saat ini kami sedang membangun saluran pipa yang akan memberikan penghasilan pasif. Saluran pipa berupa perpaduan aset digital dan sumber daya manusia. Tentunya dengan biaya yang sangat terjangkau, hanya Rp100.000 sudah terbentuk banyak saluran pipa. Mau tahu caranya? Hubungi teman Anda yang membagikan video ini kepada Anda. Dan bangun saluran pipa Anda sendiri mulai sekarang juga. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Untuk mendapatkan informasi dan inspirasi seputar bisnis lainnya, jangan lupa subscribe channel ini.